Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari ke-50, hari ketuangan Roh Kudus. Nah, Saudara, disinilah menjadi momentum kita. Semangat Pentakosta adalah melihat bahwa Roh Kudus dan gereja tak dapat dipisahkan. Roh Kudus dihadirkan di bumi untuk memenuhi gereja Tuhan, supaya gereja menjadi alat kesaksian. Roh Kudus akan menjadi pengendali utama dan sumber dalam penyataan kemuliaan Allah, sehingga hal-hal ajaib dan mujizat, hal-hal keheranan dapat mewarnai gereja Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, sebabnya mari kita jadikan perayaan hari Pentakosta untuk bercermin kembali bahwa Roh Kudus itu adalah hal yang vital bagi gereja Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah kemahakuasaan di tengah-tengah yang terbatas, atau sesuatu yang dahsyat di antara yang biasa-biasa saja. Bab logika manusia akan ditundukkan ketika melihat apa yang disebut dengan keajaiban atau mujizat. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, seperti mujizat kesembuhan dan keheranan-keheranan lainnya yang diperlihatkan oleh pekerjaan manifestasi Roh Kudus. Nah, sebabnya kita lihat dahulu kebenaran firman Allah tentang Pentakosta ini dengan membaca Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara perhatikan Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul pasal 2, kisah ini mulai dari ayat 1 sampai 41, tapi kita hanya membaca 4 ayat saja, di ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara perhatikan, saya membaca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita mengerti ketuangan Roh Kudus adalah momentum untuk menyadarkan bahwa saatnya Allah akan menyatakan kehadirannya yang maha atau kemahahadiran. Dulu ketika Yesus ada di bumi menjadi terbatas karena dia hanya menyatakan kemuliaan di tempat di mana dia ada. Tetapi ketika tongkat estafet diserahkan kepada Yesus, ketika Yesus naik ke surga, maka gereja menerima mandat ilahi yang kemudian dilengkapi dengan Roh Kudus yang nanti mendominasi semua karya-karya pelayanan melalui manusia atau melalui kita, sehingga kehadiran gereja yang sudah berjuta-juta atau bahkan miliar berarti menunjukkan kehadiran Allah ada di mana-mana. Sebelum saya lanjut, saya ingin kita melihat cuplikan kisah di mana hari raya Pentakosta itu dilakukan. Mari kita saksikan. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. רונו שמיים, יום ניתן עבודת יומיים, ארץ רעשה, יום נעלה אל על הר סיני כל איש עם אישה, ראו כבודו עם איתני נפשם הוד לבשה, רמה מאוד קרנם באדוני יונק שדיים, אוריינו אזריננו קיננו מאוד קרניים, רונו שמיים, יום ניתן עבודת יומיים,
אלפי שנענים. רכב אלוהים ריבותיים נטרי נעמנים, הם קיבלו דת לוחותיים יקרה כפנינים, כסף מזוקק שבעתיים קדמה 2000, היא נאווה בת גאווה כיתה אהבה, היא לעיניים רונו. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara, dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah aku bercerita, dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh, bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Demikianlah sekilas visualisasi tentang perayaan itu. Nah, Pentakosta adalah istilah Yunani yang disebut Pentekoste. Bentuk feminin dari Pentekonta yang arti harafiahnya adalah 50. Nah, kemudian menjadi sebutan Pentakosta sebagai bentuk koresponden fonetik dengan makna yang sama. Nah,
Kalau kemudian berubah istilah atau ada sebutan Pantekosta, itu kemungkinan karena kesalahan penulisan sewaktu pendaftaran sinode ke pemerintah Indonesia. Tapi sebut saja itu bentuk harmonisasi istilah sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi karena esensinya bukan dari istilah itu. Nah, perhatikan bahwa hari raya Pentakosta orang Ibrani atau Yahudi menyebut Kak Shavuot. Nah, arti harafiahnya adalah minggu-minggu, yaitu sebuah perayaan yang dirayakan pada hari ke-50 yang dihitung sejak bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian merayakan Paskah di sana atau disebut Pesak, sampai turunnya Aseret Hadefarim atau hukum Taurat, di mana pada hari ke-50 itu Allah memberikan Taurat kepada bangsa Israel yang berkumpul di Gunung Sinai melalui Musa. Nah, hari raya ini disebut hari raya 7 minggu menurut Imamat 23 dan Imamat 16 ya. Kemudian hari raya ini bertepatan waktunya juga dengan hari raya Tuayan pada hari itu. Nah, sehabis 7 minggu inilah kira-kira waktu penuaian. Nah, mereka akhirnya mempersembahkan hasil pertama bumi. Nah, inilah pesta buah pertama, hari raya ke-7 minggu ya. Maka bangsa Israel menjadikannya juga sebagai hari raya pengucapan syukur atas hasil panen gandum. Saya kira dari sini juga kemudian diadopsi oleh daerah tertentu untuk melakukan pengucapan syukur atau sebuah perayaan pengucapan syukur karena hasil panen. Nah, oke. Nah, pada perayaan ini mereka mempersembahkan korban binatang dan persembahan hulu hasil atau hasil panen pertama mereka. Jadi ini adalah hari raya besar Israel. Maka tidak heran di setiap hari raya ini orang-orang yang beragama Yahudi dengan para penganut agama Yahudi dari berbagai bangsa di bawah kolong langit ini kemudian datang ke Yerusalem untuk merayakan sebuah euforia yang luar biasa dalam perayaan dan penuh dengan pesta tentu. Nah, kemudian dalam perjanjian baru oleh orang Kristen istilah Pentakosta ini dihubungkan dengan hari turunnya Roh Kudus karena dihitung juga pada hari 50. Nah, yang luar biasanya adalah penghitungan yang sama hari ke-50 itu dihitung dari hari raya Paskah atau kebangkitan. Yang bagi kita adalah hari kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, selama 40 hari lamanya ia menampakkan diri setelah bangkit. Lalu hari ke-40 itu Yesus naik ke surga. Lalu kemudian berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem dan nantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Maka 10 hari lamanya penantian dari para murid dan berbagai mereka yang menerima informasi akan adanya ketuangan Roh Kudus, maka mereka berkumpul. 10 hari penantian mereka bertekun dalam doa. Maka hari ke-50 janji itu digenapi. Turunlah Roh Kudus dan memenuhi orang-orang percaya yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem itu. Dan ada 120 orang yang dipedukan. Nah, saat itu beritanya tentu viral. Selain banyak orang akhirnya merespon dan kemudian berkumpul, peristiwa hari H itu pun terjadi yang membuat orang Israel mendengar adanya sebuah fenomena tiupan angin keras dari langit. Kemudian mereka menyaksikan fenomena ajaib di kamar loteng itu. Sehingga ada 3 hal yang menarik perhatian kita pada peristiwa yang mengherankan itu. Yang pertama saya sebut realisasi. Ayat 1 sampai ayat 4 ada hal-hal yang direalisasikan. Realisasi adanya kepenuhan Roh Kudus, dan sebelumnya itu adalah realisasi iman. Bahwa orang-orang itu setelah mendengar apa yang diinstruksikan Yesus, mereka percaya. Respon percaya mereka ada dalam sebuah tindakan. Mereka langsung bergegas dan pergi ke suatu tempat yang disampaikan oleh Tuhan, dipesankan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian iman itu kemudian memproduksi ketaatan. Nah, ketaatan mereka akhirnya mereka dengan setia dan bertekun menanti hari di mana Tuhan menjanjikan kepenuhan Roh Kudus. Selama 10 hari lamanya. Nah, orang Pentakosta ada tradisi berdoa 10 hari, 10 malam. Walaupun sekarang sudah tidak semua mempraktikkan tradisi itu. Karena dianggap Roh Kudus bukan cuma hadir 10 hari itu. Tapi bagi saya itu adalah momentum untuk
memberikan nilai tambah dalam momen penantian kepenuhan Roh Kudus bagi mereka yang belum dipenuhkan. Lalu kemudian mereka bersekutu dalam doa. Ini realisasi yang kemudian mereka lakukan. Nah, momen yang menggemparkan ini menjadi sebuah fenomena dahsyat, yaitu turunnya dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Berarti bergemuruh. Nah, dan itu yang memenuhi tempat mereka berkumpul. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sehingga 120 orang dipenuhkan. Tentu ya menurut para pakar dari barat seorang berkumpul. Berarti mayoritas tidak mengalaminya. Belum mengalaminya. Barangkali belakangannya akhirnya mengalami. Karena proses pekerjaan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pada bagian ini simbolkan angin dan api. Nah, ini adalah sebuah teofani, kehadiran Allah dalam wujud yang lain yang bertujuan untuk menyatakan kemuliaan Allah di tempat di mana kehadirannya. Nah, mereka yang meresponi, perhatikan pada bagian yang pertama ini, mereka yang meresponi, merealisasikan apa yang mereka dengar, dan kemudian akhirnya mereka beriman, mereka taat, mereka bersekutu, maka mereka lah yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan, eplestesan, ya. Artinya diisi. Makna figuratif adalah dipenuhkan seperti air penuh dalam gelas. Nah, akhirnya dimakna analogis, air penuh dalam gelas dan gelas penuh dengan air. Kenapa? Karena seperti air dalam sebuah wadah, kemudian gelas itu dimasukkan ke dalam air, sehingga itulah yang namanya kepenuhan. Kalau kemudian diistilahkan dibaptis dengan Roh Kudus, berarti seperti gelas, di dalam gelas penuh air, dan gelas itu pun penuh air. Air memenuhi, mengendalikan penuh gelas itu. Sehingga makna kepenuhan Roh Kudus adalah bagaimana Roh Kudus mengendalikan penuh kehidupan manusia. Hidup yang dikendalikan penuh oleh Roh Kudus sehingga punya roh hikmat, punya kuasa perkataan, dan punya tanda-tanda ajaib, mujizat mewarnai orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, kira-kira 15 bahasa berdasarkan catatan dalam ayat ini. Nah, berarti sesuai dengan kehadiran dari bangsa-bangsa yang berkumpul di situ. Nah, bisa saja kalau ada penafsiran atau fakta atau data-data lain, bisa saja lebih. Nah, intinya adalah Roh menaruh kata-kata yang berbeda-beda yang isinya berdasarkan ayat 11 ada isi, berarti ada yang bisa dimengerti. Nah, murid-murid atau orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus berbahasa yang mereka tidak mengerti, tapi ada yang mengerti. Maka itu mereka tahu isinya adalah perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Maka orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus memiliki kuasa dinamis, kuasa kesanggupan ilahi, di mana di atas rata-rata kemampuan manusia yang kemudian memakai manusia itu oleh Roh Kudus, sesuai dengan Kisah 1:8, membuat manusia atau orang yang dipenuhkan Roh Kudus menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan Tuhan, sehingga melalui dia berbicara dan dia tidak tahu kapan dia jadi berkat. Tiba-tiba ada orang yang ikut merasakan, kok apa ini? Fenomena apa ini? Nah, itulah yang kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah reaksi. Nah, di ayat 5 sampai 12 dimulai dari mereka mendengar bunyi tiupan angin keras. Akhirnya mereka berkerumun. Sewaktu mereka berkerumun, mereka bingung. Oh, mereka menilai bahwa ini kan murid-murid yang bukan terpelajar. Kok bisa berbahasa seperti kita? Kok banyak bahasa lagi yang muncul di antara mereka? Seperti Roh Kudus taruh untuk menyadarkan banyak orang yang tidak percaya. Karena memang makna dari bahasa itu adalah untuk menyadarkan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Lihat reaksinya. Mereka tercengang-cengang. Kata tercengang dalam kamus itu rasa aneh, kagum, takjub. Nah, tentu mereka berpikir, kok bisa seperti itu? Kemudian reaksinya heran, perasaan tidak masuk akal, atau karena melihat hal yang ajaib mereka heran, atau sesuatu yang bertentangan dengan mereka sehingga membuat heran. Lalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Mereka bertanya-tanya, bukankah mereka orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka berkata-kata dalam bahasa kita? Ya, kurang lebih 15 bangsa yang tercatat ini.
Kemudian reaksi mereka termangu-mangu, itu terdiam, terbelalak, termenung. Mungkin kalau saya bisa ekspresikan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sambil bertanya, apakah artinya ini? Sebagian menganalisa, karena di antara mereka adalah pembelajar. Apa maksudnya? Apa yang terjadi? Apa artinya ini? Mencoba menyelami bagaimana Allah bekerja di situ. Tentu ketika memang Roh Kudus memenuhi dengan bahasa-bahasa yang kemudian mereka mengerti, tentu Roh Kudus bermaksud untuk menjamah melawat mereka. Walaupun belum saat itu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi ada reaksi-reaksi yang kemudian menghasilkan sesuatu yang merespon pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka nanti. Nah, ada reaksi lain, mereka menyindir. Wah, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, sebabnya orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus menjadi alat Tuhan untuk memperlihatkan hal-hal yang mengherankan, membuat takjub dan terkagum-kagum akan perbuatan Allah, dan sekaligus menunjukkan perbuatan besar dari Allah. Ini membuat orang bertobat dan terima Yesus. Semua yang Allah kerjakan melalui kuasa Roh Kudus mendatangkan perenungan tersendiri bagaimana Allah berkehendak menarik setiap orang untuk datang dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itulah tujuannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah rekognisi. Nah, rekognisi dalam kamus diartikan keadaan yang diakui, pengakuan, adanya pengakuan, adanya penghargaan, adanya sesuatu yang membuat orang akhirnya mengenal. Nah, ini di ayat 14 sampai ayat 41, Petrus akhirnya berkhotbah. Petrus yang tentu penakut sekarang menjadi berani. Nah, Petrus memiliki kuasa dinamis karena Roh Kudus turun padanya, dan memiliki keberanian, memiliki hikmat yang luar biasa sebab dia dapat menguraikan mulai dari perjanjian lama untuk menyadarkan. Lalu memiliki wibawa ilahi yang sangat menarik perhatian dan kekaguman orang yang mendengar khotbah. Ini khotbah Petrus yang pertama, dan langsung fasih seperti itu. Tentu karena ada karunia hikmat yang langsung mengalir padanya, sehingga dia langsung dipakai menjadi alat kesaksian untuk menceritakan tentang kemuliaan Allah. Lihat, Injil yang diberitakan ini menghasilkan 3.000 jiwa bertobat. Bukankah sebuah pengakuan yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu keadaan yang akhirnya patut diakui? Ini sebuah realita bahwa sebenarnya ini Roh Kudus telah berkarya. Perlu menyadari bahwa pekerjaan Roh Kudus itu dahsyat ketika menyatu, manunggal dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Akhirnya orang mencapai pengenalan, lalu memberi diri untuk dibaptis. Akhirnya orang melihat, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena pekerjaan Roh Kudus. Tidak mungkin. Sudah perhatikan kata yang mereka sampaikan. Mana mungkin, bagaimana mungkin? Artinya sesuatu yang mustahil kalau akhirnya mereka bisa jadi seperti itu. Tapi itulah sebuah realita bahwa Roh Kudus dapat berkarya dengan dahsyat. Maka dampak kepenuhan Roh Kudus memperlihatkan sebuah perubahan yang sangat spektakuler pada diri seseorang, sehingga dunia dapat mengenal Yesus dalam dirinya sebagai alat kesaksian yang memberitakan siapa Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus yang menaruh kuasa, hikmat, dan mewarnai dengan tanda-tanda ajaib bagi orang yang melayani Tuhan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk menyombongkan diri karena kehebatan yang terjadi melalui kita. Itu adalah sumbernya Roh Kudus. Yesus yang dipermuliakan karena Roh Kudus bekerja untuk Kristus dipermuliakan. Jadi, hari Pentakosta atau peringatan akan turunnya Roh Kudus yang mengendalikan gereja Tuhan menarik perhatian kita akan 3R. Ya, saya singkat dengan 3R, yaitu pertama, realisasi akan pekerjaan Roh Kudus. Kedua, reaksi terhadap pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, rekognisi akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Inilah pembelajaran kita di hari Pentakosta. Nah, kiranya Roh Kudus terus berkarya di dalam kita dan melalui kita untuk menyatakan kemuliaan di mana Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang akhirnya dapat ditangkap oleh setiap orang yang mendengar, merespon, dan percaya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.